Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam, di mana di posisi penutupan melemah di 0,68% di level 8.618,195. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas Devi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dari posisi teknikal Ibu, indeks harga saham gabungan tampaknya pola pergerakannya hampir sama di dalam beberapa hari terakhir. Kita di PHP Ibu setelah menembus level 8.700-an, dalam beberapa hari perdagangan terakhir ditutup di zona merah dan diperdagangkan atau ditutup di level 8.600-an. Bagaimana Anda melihat posisi ini dari sisi teknikal, Ibu Liza? Ya, kalau beberapa hari terakhir ini IHSG ini kelihatannya stuck ya setelah mencapai target sekitar 8.600, bahkan bikin new high baru di 8.777, angka cantik itu. Nah, sepertinya juga mungkin mendapatkan animo atau sentimen dari market regional, yang mana belakangan hari terakhir ini memang mulai turun pelan-pelan. Kalau di sana itu mereka mengkhawatirkan valuation dari perusahaan teknologi pada khususnya ya, dan kemudian juga bagaimana prospek AI ke depannya, terutama dari sisi funding. Nah, hari ini IHSG ternyata sudah sampai jam segini, jam 5 menit lagi menjelang penutupan. Ini kalau dari sisi technical lebih mengkhawatirkan daripada hari-hari sebelumnya, karena for the first time dalam dari sejak dia memulai tren naiknya, yaitu kira-kira di awal November. Nah, ini hari ini IHSG itu jebol ke bawah support utamanya, yaitu MA10 yang biasanya itu selalu menopang, Mas Devi. Iya. Jadi kalau hari ini justru MA10-nya ada di sekitar 8660. Nah, sekarang kan posisinya IHSG ada di 8630 ya, kalau saya nggak salah. Nah, kalau sampai closing ini terjadi demikian, IHSG ditutup di bawah 8660, berarti confirm ini adalah tanda bearish yang paling clear yang kita lihat dari sejak awal kenaikan awal November. So mungkin bisa berlanjut lagi di besok atau pekan depan. Ya, secara kita juga udah mau libur panjang ya, libur Natal. So pretty normal kalau indeks kelihatannya agak berjalan lambat, kayak nggak tentu arah gitu. Apalagi terus bikin window dressing atau Santa Claus rally ini juga udah naik tinggi, udah berhasil mencapai all time high di tahun ini gitu ya. Ya mungkin kita akan melihat perdagangan seperti ini untuk beberapa hari ke depan. Baik, artinya ini untuk dari window dressing, kemudian juga Santa Rally sudah lewat ya, sudah terjadi kemarin dengan mencatatkan level tertinggi intraday dan penutupan secara berulang kali. Artinya kedatangan mereka cukup cepat ini, tapi dari nada keoptimisan, pemerintah menargetkan ke 9.000-an, kemudian beberapa sekuritas juga menargetkan ke 87 atau ke 89 paling tidak untuk indeks harga saham gabungan. Tapi dengan laju indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir lebih cenderung mengalami tekanan. Belum nyaman bergerak di atas level 8.700-an. Dari pandangan Ibu Liza sendiri seperti apa? Mempengaruhi tidak target nanti indeks harga saham gabungan di akhir tahun, mengingat aktivitas perdagangan ini cukup mepet Ibu, karena libur Natal dan Tahun Baru juga memangkas dari aktivitas perdagangan. Kalau saya pribadi sih jujur indeks berada di 8.600 atau 87 untuk penutupan akhir tahun ini udah termasuk kategori good banget ya Mas David ya. Dan sepanjang tahun ini kita sudah menikmati kenaikan di atas 20% gitu. So ini adalah prestasi yang cukup oke.
Daripada memaksakan kita harus ke 9.000 di akhir tahun, ini waktu trading tinggal tersisa berapa hari lagi sih ya, practically paling cuma kita semingguan, dari 8.600, 8.700 ke 9.000 harus kira-kira 300 poin lagi. Menurut saya itu nggak begitu necessary banget gitu ya. Kalau kita melihat biasanya praktek window dressing itu digunakan oleh para fund manager, portfolio manager untuk memoles portfolionya. Saya rasa sepanjang tahun ini pun sudah cukup bagus gitu dengan kenaikan indeks sebesar 20%. Yang menjadi isu adalah kenaikan indeks setinggi ini asing juga masih dalam posisi net sell year to date ya sebesar di atas 23 triliun something, dan mungkin pekan ini juga agak nervous karena akan ada beberapa keputusan bank sentral di seluruh dunia yang masih akan menutup tahun mereka. Jadi not necessarily 9.000, but I'm pretty happy dengan performance IHSG tahun ini. Baik, Ibu Liza, dari sisi sektor Ibu, hari ini saham-saham konglomerasi dominan menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan dan saham perbankan mengalami rebound yang cukup signifikan, mengingat brand dan kawan-kawannya di grup Raya Gopens itu hari ini kompak. Melemah tidak cukup nampaknya mengimbangi rebound dari saham-saham perbankan big cap, meskipun koreksi yang terjadi mungkin bisa tertahan dengan penguatan saham-saham perbankan big cap ini. Anda melihat seperti apa kebangkitan dari saham-saham perbankan big cap di beberapa waktu terakhir ini, Ibu? Apakah memang ada rotasi dari konglomerasi ke saham perbankan tapi tidak terlalu signifikan untuk sinyal sampai dengan akhir tahun? Ya, ini pemikiran yang bisa jadi juga, Mas David. Kenapa? Karena kita tahu tahun ini IHSG itu naiknya ditopang oleh saham-saham konglomerasi, ya, dan mereka sudah naik tinggi sampai hari ini. Sementara saham-saham ranking kita blue chip old school ini relatif masih tertekan. Dari sisi valuasi mereka murah, itu menarik ya untuk asing maybe. Tapi to be honest, posisi mereka masih dalam posisi net sell. Kalau kita bicara foreign inflow, ya. Sedangkan foreign flow itu masuknya justru ke saham-saham seperti brand, BRS, Aman. Tadi saya baru lihat catatan saya. Dan juga ada Antam, ada Astra, ya. Sementara nama-nama banking seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, at least dari semester 2 awal Juli ke sini itu masih dalam posisi foreign net sell. Nah, juga dari sisi fundamental, ya, banking ini kemarin Pak Peri Warjio sendiri yang bilang bahwa undisbursed loan itu masih tinggi. Artinya adalah kredit di tengah likuiditas yang cukup deras ini yang dikucurkan oleh Pak Purbaya dan juga Bantuan Likuiditas Makroprudensial Bank Indonesia ini tampaknya kurang terserap oleh para banking, ya. Nah, ini pastinya akan menjadi rapor yang harus dibuktikan oleh banking pada performa mereka akhir tahun ini, atau laporannya nanti tahun depan, apakah kredit bisa terserap. Kemudian net interest income mereka juga masih dalam batasan yang sehat, dan NPL-nya itu tidak terlalu tinggi. Nah, jadi itulah challenges dari banking. Oke, kita langsung saja ke BBRI, Bu. Hari ini menguat, tapi penguatannya terbatas pasca penutupan ini di sesi kedua, Ibu Liza. Dan juga akan berencana membagikan dividen interim. Analisis dan rekomendasinya untuk BBRI. Oke, BBRI kalau kita lihat view jangka pendeknya, ini mungkin harus menuju level 4.000 sampai 4.100 baru terbuka chance lebih leluasa untuk menuju 4.400-an, dan artinya ada gap di sekitar 4.700 gitu. Untuk support, saya rasa kalau masih dapat banking di BRI 3.500 itu adalah level support yang relatif aman, dan menurut saya kalau bisa kebagian dapat di situ lagi itu memang harus worth it untuk spekulatif buy gitu ya. But the thing is apa yang bisa mendongkrak harga BRI ke depannya gitu. Bagaimana potensi naiknya? Untuk jangka pendek saya belum begitu terlalu optimis sampai ke 5.000. I don't think so. Baik, singkat saja Ibu sebelum kita jeda, pembayaran dividen nanti di Januari 2026, arah pergerakan BBRI akan seperti apa?
Dividen menarik, berarti ini akan ada mungkin tenaga untuk naik. Kita boleh average up kalau BRI bisa tembus ke atas 4.000, 3.900, 4.000 itu boleh average up. Target awal sekitar 4.50 sampai 4.600 dulu. Baik, analisis untuk BBRI hari ini ditutup menguat 3.780 di 0,80%. Ibu Liza, menarik. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu, Bu. Saya akan coba sampaikan update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam, di mana di posisi penutupan melemah di 0,68% di level 8.618,195. Indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah cukup signifikan dengan menembus intraday tertinggi hari ini di 8.730 dan dibuka di 8.705. Dan kami juga informasikan bahwa posisi penutupan di sesi kedua hari ini di 8.618 sekaligus merupakan intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama di layar televisi Anda. MNC 36 menguat di 0,36%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,67%, LQ45 melemah di 0,16%. Rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Ada konsumsi primer menguat tipis di 0,16%, keuangan juga menguat tipis di 0,08%, konsumsi non primer melemah di 2,18% dan infrastruktur juga tertekan di 2,09%. Kemudian saham-saham yang hari ini yang menjadi deretan top gainers didominasi oleh perbankan big cap. BMRI ditutup menguat di 5150, BBCA menguat di 8175, Adaro di 1900 di tengah sentimen dividen interim. Kemudian Antam juga menguat, sudah kembali di atas 3.100-an, 3.110 rupiah per saham. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Di antaranya ada Bumi mengalami ketekanan ke level 340, Bufa 1340 pelemahan posisi penutupan. Dewa hari ini juga melemah ke level 535 dan saham Aman hari ini tidak aman, melemah cukup dalam di 6150. Bumi untuk transaksi hingga 1,2 triliun rupiah. Updatean posisi penutupan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.